Assalamualaikum bro, balik lagi di channel si bijak. Kali ini kita akan membahas usaha dengan modal minim ya bro, sesuai judul. Di sini yang gue rekomendasiin sekarang berbudidaya lobster ya bro. Lobster air tawar ini bisa dibilang menjanjikan ya, dikarenakan lobster air laut sekarang sudah nggak boleh, eksploitasinya nggak boleh terlalu berlebihan ya, udah nggak kayak zaman dulu lagi ya. Jadi yang sekarang buat pencinta seafood mungkin kemungkinan sekarang beralih di lobster air tawar ini bro. Oke, tanpa berlama-lama, berbudidaya lobster dari nol ya, nol sama sekali. Gue belum ngerti sama sekali, cuman ngeliat ngecek di YouTube ya. Di sini juga saya dapat biangan ya, atau indukan. Saya beli satu set total 10 lobster, 4 pejantan, 6 betina, itu hidup semua ya. Ini sudah hampir saya rawat 11 hari. Oke, jadi di sini udah ada yang pernah molting ya. Molting itu ganti kulit. Itu alhamdulillah nggak ada terjadi kanibal ya. Dikarenakan di sini ada tempat ya, ada shelter buat molting juga nih. Jadi ini kenapa ditutup peralonnya sebelah sini? Ini biar lobster yang dari dalam peralon nggak bisa ke sebelah sini ya. Tutup juga yang ini. Kalau misalkan moltingnya ketahuan, dalam artian bisa kita lihat, itu bisa kita langsung pindahin ya, atau di tempat karantina. Tapi kalau misalkan moltingnya kayak kita lagi sibuk kerja atau gimana, nggak ketahuan, nah di sini bisa juga nih kalau misalkan itu, karena lobster itu kalau lagi molting itu dia cepet ya, mengundang teman-temannya untuk memakan barengnya dia ya, karena mungkin baunya kali ya, amis dia kalau lagi molting itu, karena lendirnya juga tinggi juga di badan lobsternya. Jadi dia harus ada tempat sendiri kayak gini nih. Ini space muternya di sini ya mereka ya. Ini space ini nih, tempat shelternya nih. Ini tempat muternya masih luas ya. Di sini gue menggunakan box kontainer kayak gini aja ya. Ini dengan hasil yang lumayan ya, dalam artian yang maksimal ya. Di sini gue udah ada 2 betina yang berhasil mijat, tapi yang satu masih kecil, jadi dia belum bisa gendong banyak, dia rontok. Makanya di telurnya sekarang gue inkubasiin ya, inkubasi sederhana. Nanti kalau mau dibahas atau pengen lebih tahu lagi inkubasiannya, terus di kolom komentar ya, kita bisa bahas lagi atau gue bahas di next videonya. Tanda-tanda lobster yang sudah bertelur ya, kayak biasa ya, pasti dia badannya ngunci ya ke dalam seperti ini ya. Misalkan nih ekornya dia ngunci ke dalam gini, berarti ditandakan di dalam sini itu udah bertelur ya. Nah, nanti ada contohnya nih gue kayak gini nih. Nah, kalau misalkan yang ini ada satu betina yang udah gue karantina, dia udah gendong telur ya di dalam sini, cuman biarin aja dulu, masih betina muda jadi kita nggak berani ganggu ya. Oke, tempatnya udah cukup segini aja bro. Di sini pakai aerator ya, yang super adem suaranya, bisa diatur ya besar kecilnya nih di sini. Udah pompa air biasa. Buat makannya kayak biasa ya, berarti omnivora, dia nggak ribet ya, nggak kayak ikan-ikan lain ya, kayak cupang gitu ribet gitu. Ini dia apa aja masuk, dalam artian sayuran masuk. Terus kayak binatang-binatang kayak kiong, kayak cacing masuk, jadi nggak susah makanannya itu, dalam artian nggak terlalu mengeluarkan kos banyak ya. Di sini gue selama hampir 11 hari lebih ya, kurang lebihnya ya,
Gue cuman pakai makanan organik ya, dalam artian gue nggak pakai pelet sama sekali di sini. Makanya dalam kurang lebihnya di dalam 11 hari itu dia udah pada bertelur bro. Biasanya tuh udah ngeluhin kan, banyak banget di grup-grup forum-forum itu pada belum bertelur. Gue bilang ini dibilang bisnis yang menjanjikan juga bisa ya. Jadi dia budidayanya cepet, terus gak usah pakai media yang terlalu ribet ya, cukup box kontainer gini aja udah bisa nih ya kan. Box kontainer yang jumbo sama styrofoam nih kalau ada kayak gini, ini juga bisa bro. Nah cuman di hari pertama tuh harus diperhatiin ya, karena dia bisa manjat juga nih dari yang kayak gini-ginian nih. Makanya di sini gua pas di hari pertama tuh gua pakai penutup ini nih, kain begini. Sekarang udah nggak pakai karena dia udah nyaman ya di sini. Sekarang kurang dari 2 minggu udah pada bertelur. Nanti kalau misalkan itu gua update lagi buraknya, karena dia menggendong telur kurang lebih 40 hari ya estimasi dia menggendongnya. Itu aja, ini mungkin yang ini bakalan gua kontenin aja kali ya, beda di videonya lain ya, dibikin video terpisah nanti. Kurang lebihnya begitu aja ya, bisnisnya yang cukup menjanjikan ya, karena kan banyak permintaan seafood, lobster juga, air laut semakin lama semakin tinggi dan susah dicari ya. Kemungkinan ini masa depan bisa jadi alternatif pengganti lobster air laut ya, meskipun besarnya juga kurang ya, udah ngertiin pasti masih kalah besar ya, karena kan lobster laut kan dia berada di samudra kan, tinggal hidupnya aja udah berbeda. Oke begitu aja ya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi bisa tulis di kolom komentar. Sederhana banget. Oh iya, gue ngumpanin kalau orang-orang pagi sore, gue cuman sore doang sekali menjelang maghrib ya, selesai maghrib. Biasanya selesai sholat maghrib baru gue umpanin. Dia tuh makannya bener-bener sedikit ya. Kalau misalkan satu set ini 10 pasang ibaratnya gitu ya, dia paling pakai wortel segini nih, kentang wortel gitu ya. Ini di sini gue nggak pernah pakai kecambah ya, karena nggak ada ya dalam arti, jadi seketemunya aja ya. Makanya gue bilang kalau misalkan apalagi yang rumah dekat pasar, ini menjadikan bisnis yang menjanjikan banget sih, karena kita kosnya nggak terlalu tinggi, paling kita main di kualitas air aja kan. Kalau di kolom pemijahan tuh wajib ini ya, karena dia kan banyak gitu kan, jadi makannya juga lumayan banyak, jadi amoniaknya juga tinggi, kotorannya itu banyak. Nah, ini kan kotor, perlu kita filter kayak gini kan. Filter medianya juga cuman busa putih doang kayak biasa ya, harga 5.002 ini. Bisa dicuci lagi ya, cuci jemur pakai lagi nanti, nggak ribet-ribet banget, udah gini aja tuh ya kan. Nih ini media kotor biarnya hujan-hujanin kita jemur biar dia bersih lagi. Selama budidaya juga nggak pernah, alhamdulillah belum pernah ada yang mati. Yang penting punya kolom 2 kayak gini ya, baru mulai tuh inget shelter nih yang paling penting harus punya. Jangan kayak gue waktu itu beli belum ada shelter, jadi ada 2 indukan yang capitnya lepas karena berantem, karena gue nggak punya shelter waktu itu. Gue udah cuma pakai aerator aja gitu, karena datang dadakan kan. Oke, yang penting kalau mau beli dari awal itu harus siapin tempatnya, shelternya kayak gini, prolon. Udah kalau nggak ada pakai mesin air aja sih. Aerator penting juga, tapi kalau misalkan di kolom kayak gini nggak terlalu besar, nggak perlu juga sih pakai aerator. Cukup mesin ini juga sebenarnya udah cukup nih, mesin yang ini ya kan, di filter cukup. Kalau ini karena kolom kolom karantina ya, jadi dia cuma pakai aerator. Jadi jangan kita ganggu-ganggu, takut stres. Nanti bakal gua update pasti di video-video gua selanjutnya.
biangan yang baru gendong telur udah gue masukin lagi ke sini karena gue nggak ada tempat karantina lagi, takut ganggu yang ini juga. Jadi gue lepas di sini. Sebenarnya sih dia selesai biasanya ya, selesai bertelur dia molting atau ganti kulit ya, tapi ini selama beberapa hari ini gue pantau dia masih belum ganti kulit. Nah ini dia nggak tahu ya berhasil apa enggak, dia sambil molting sambil gendong telur nih, mudah-mudahan bisa selamat ya. Udah tanda-tandanya udah mau molting karena dari matanya udah mulai putih, terus dari warnanya juga udah mulai nggak cerah. Udah pakai kontainer kayak gini udah bisa mulai bisnis ya bro. Oke, jadi udah nggak ada alasan kapan kita mau mulai, kapan kita mau usaha. Jadi ini nggak patokan ya, jadi wadahnya ibaratnya lu nemu styrofoam begini lu pakai juga bisa. Yang penting hari pertama lu pantau aja dulu ya kan, nggak usah terlalu mewah-mewah lah bikin terpal apa, jalanin dulu karakternya, selalu tahu. Kalau misalkan nanti bener-bener prospek dalam artian cocok sama bisnis yang lo pengen, ya lo kembangin lagi nanti ya, karena gue baru mulai kan, jadi ya segini aja dulu pakai ini tuh, itu juga udah cukup ya, udah lebih jadi cukup. Nah keuntungannya pakai kandang, bukan pakai kandang, keuntungannya pakai wadah sempit kayak gini dalam artian pas-pasan, dia masa kawinnya cepet bro. Apalagi dia dikasih makanan organik itu dia cepet banget kawinnya. Ini pokoknya yang pertama itu kalau nggak salah 10 hari dan 11 hari apa 10 hari itu dia tuh udah 2 pasang ya yang produksi di sini. Karena tempatnya sempit, jadi lingkup geraknya nggak banyak, dia ketemu terus makan bareng apa bareng, naikin birahi si laki juga, cewek juga udah siap ya, terjadilah pembuahan. Dibandingkan terpal besar, kalau misalkan menurut gue ya lu miara satu set di terpal 2x2 atau 2x3 kemungkinan ya itu lebih lama, tapi perawatannya lebih gampang. Kalau gini kan lu sebulan sekali lu pasti kuras kolamnya. Kalau yang kayak gini 2 minggu sekali lu harus ganti kolamnya, lu harus sifon. Ini juga sebenarnya wajib disifon ya, tapi karena ada filter ini ya setidaknya membantu. Oke, sekian aja, semoga menginspirasi ya dari bisnis sederhana ini dengan modal minim, lahan sempit. Kalian juga udah bisa mulai bisnisnya. Oke, gue bijak, gue pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.